Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam suluk motivasi Saung Santri Inayatullah. Sahabat, khauf dan roja atau rasa takut dan rasa harap, keduanya merupakan sepasang sikap batin yang harus dimiliki oleh setiap muslim secara seimbang. Jika salah satunya lebih dominan, maka akan melahirkan pribadi yang tidak seimbang. Khauf atau rasa takut adalah kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai akan menimpanya atau membayangkan sesuatu yang disukainya akan hilang. Khauf atau rasa takut ini haruslah bersumber dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang paling berhak untuk ditakuti. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut terhadap mereka, padahal Allah lah yang paling berhak untuk kamu takuti jika kamu orang beriman. Adapun penyebab seseorang bisa memiliki rasa takut kepada Allah adalah karena ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut membutuhkan ilmu terhadap yang ditakuti. Maka orang-orang yang berilmu tentang Allah akan takut kepadanya. Semakin sempurna pengenalannya terhadap Allah dengan ilmu yang ia miliki, maka semakin bertambah pula rasa takutnya. Allah menyatakan di dalam Quran surat Fatir ayat 28 bahwa hanya para ulama atau orang-orang yang berilmu yang takut kepadanya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah, sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Inni la'a'lamukum billahi wa asyaddukum lahu khasyah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan aku pula yang paling takut di antara kalian. Kemudian, penyebab lain seseorang bisa memiliki rasa takut kepada Allah karena ia menyadari semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya lalu menyesalinya, sehingga membuatnya takut akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, dengan adanya khauf atau rasa takut kepada Allah, maka hal itu dapat melahirkan keberanian dalam menyatakan kebenaran, memberantas kemungkaran secara tegas tanpa ada rasa takut terhadap makhluk yang menghambatnya. Rasa takut kepada Allah juga dapat menyadarkan manusia agar ia tidak meneruskan kemaksiatan yang dia lakukan dan menjauhkannya dari berbagai macam bentuk kefasikan. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, maka ia akan menjaga lisannya dari perkataan-perkataan buruk, memelihara pandangan matanya dari hal-hal yang dilarang, dan merawat hatinya dari berbagai penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Sekalipun seorang muslim hanya diperbolehkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak jarang pula terjadi munculnya rasa takut terhadap makhluk yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti takut menyatakan kebenaran karena takut dihukum mati, atau takut mengeluarkan hartanya karena takut harta tersebut habis. Maka untuk mengobati penyakit tersebut, Al-Quran sebagai kitab suci dan mulia menanamkan keyakinan bahwa semua urusan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati berada di tangan Allah, tidak ada yang mampu mendahului maupun menundanya. Begitu pula dengan harta, semuanya sudah dijamin dan diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak lain tujuan semua itu agar semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang paling berhak untuk ditakuti. Selanjutnya ialah roja atau rasa harap. Adalah menautkan hati kepada sesuatu yang disukai di masa yang akan datang. Rasa harap haruslah disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, sebab harapan tanpa usaha namanya angan-angan kosong. Ibarat bercocok tanam, orang yang bercocok tanam di tanah yang subur,
menanam bibit yang baik, unggul dan bermanfaat, kemudian merawat dan memeliharanya dengan tekun, tentu wajar apabila mengharapkan hasil yang baik dan memuaskan. Sebaliknya, orang yang bercocok tanam di tanah yang tandus atau rusak, menanam bibit yang tidak baik tidak pula bermanfaat, apalagi tidak pernah merawat dan memeliharanya, tentu sebuah kesia-siaan apabila ia mengharapkan hasil panen yang baik dan menyenangkan. Hidup di dunia ibarat bercocok tanam yang panennya kelak di akhirat. Seseorang yang harapan dan penantiannya menjadikannya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka harapannya benar. Sedang orang yang harapannya berupa angan-angan, sementara ia masih tenggelam di dalam lembah kemaksiatan, maka harapannya sia-sia dan percuma. Sahabat, seorang muslim haruslah memiliki sikap roja. Apabila beribadah dan beramal, maka dengan penuh harap Allah akan menerima dan memberikan balasan atas ibadahnya dengan balasan yang berlipat ganda. Apabila melakukan kesalahan atau kemaksiatan, ia segera menyadarinya dan segera minta ampun kepada Allah, maka dengan penuh harap Allah akan memberikan pengampunannya. Seorang muslim tidaklah diperbolehkan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dosanya seluas bumi. Selama dosa itu bukan dosa syirik dan ia segera menyadari, menyesali dan meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah dengan rahmatnya akan memberikan ampunan. Sebab rahmat Allah lebih luas daripada kemarahannya. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah berfirman pula di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Allah berfirman, Yabna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, summa laqaitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Sahabat, dari dua uraian tersebut dapat kita pahami bahwa sikap khauf dan roja haruslah berlangsung sejalan dan seimbang di dalam diri manusia. Sebab apabila salah satunya lebih mendominasi, maka akan melahirkan pribadi yang tidak seimbang. Dominasi khauf bisa menyebabkan sikap pesimisme dan putus asa, sedangkan dominasi roja bisa menyebabkan seseorang lupa diri dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.